Ini deloklah sak nok-nok ini. Deloklah, ini kalau di Indonesia mahal sekali. Wih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal kemangi, Mbak Besti, kemanginya banyak-banyak. Wah, wih, Masya Allah. Masya Allah sekali, Mbak Besti. Sambalnya mantap sekali. Kemanginya. Bismillah. Wih. Wah, sudah budak. Wih, banyak banget di sini, Masya Allah. Saya kira cuma sedikit. Wah, kadung disok semuanya. Bismillah. 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 Wah, tetap aja numplak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Akhirnya bisa menjepit rambut lagi kayak gini, Mbak Besti. Nggak tahu kenapa saya tuh suka kayak gini, kunciran kayak gini loh, Mbak Besti, dijepit ke atas kayak gini. Terus saya itu beberapa waktu ini tuh suka gerayai rambut ini loh, Mbak Besti. Biasanya kan panjang, terus ini kok loh pendek. Tapi rambutnya alhamdulillah jadi lebih halus. Kan biasanya itu kasap kayak gitu karena bercabang, kering, pecah-pecah kayak gitu loh, Mbak Besti. Terus ini tuh tak potong separuh lebih kemarin itu tuh biar menghilangi semua rambut-rambut yang rusak-rusak itu. Terus saya mau mendelok kalau rambut saya dipotong seperti ini, pendek begini, apakah masih rontok atau tidak. Kalau seumpamanya tidak rontok, berarti kemarin itu memang karena rambutnya kepanjangan jadi akarnya tidak kuat. Tapi kalau rambut pendek sudah dipotong pendek seperti ini tetap rontok, ya mbok, nggak tahu saya. Hari ini saya menunya ini, Mbak Besti, tiram goreng telur. Ini tiramnya belinya di supermarket, nggak tahu kalau ternyata dapatnya sebanyak ini. Terus yang paling tak gedingi dari tiram itu, kalau di bawahnya itu bawahnya itu kering kayak gini, tapi di sebelah sininya itu berair tuh. Ini tuh air, Mbak Besti, jadi rasanya kayak ngecemes gitu loh, tidak bisa kering cering kayak gitu, tidak bisa. Oke lah, sudah, ini mau saya entas saja.
Wah, ini nemplok. Bismillah. Alah, ajur mumur Mbak Besti, tidak estetik. Ya wes lah, Beni, tidak apa-apa. Ini nanti kalau di dalam weteng ya sama saja bentuknya ya toh. Bismillah. Mari telat. Belum sampai sudah mencolok dulu. Kok tidak mau muret toh? Soalnya sekali omong-omongannya. Lah, tidak kena. Permen Mbak Bu Besti, ini permen dari Zimbabwe ya toh. Tidak boleh langsung diemot, harus dicemplungkan ke sambal dulu. Tuh. Ini permen dari Zimbabwe. Mahal ini. Tuh, sekali makan 2. Cemplungkan ke sini. Bismillah. Wih, ini melocot sekali kalau kena tangan Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Ini cuman sepertiga bungkus ya, sepertiga atau seperempat bungkus saja. Biar tidak ngabar Mbak Besti, jadi ditali karet kayak gini atau dikasih jepitan baju. Nah, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mbak Bu Besti. Sekarang mau saya sokkan ini kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rambanan. Sekarang saya ulet-uletkan seperti ini Mbak Besti, biar sambelnya itu seger, bau kemangi. Masya Allah. Wes gini saja Mbak Besti, nanti hitam semua kemanginya. Ini nasinya kayak gini loh Mbak Besti, tak butuhkan ke kalian ya. Jadi nasinya itu panjang-panjang, terus kayak lengket kayak ketan gitu, tapi pulen. Gimana ya bilangnya? Nasinya itu dewe-dewe satu-satu seperti ini, tapi itu lengket dan pulen. Piye ngono kayak ngarani. Jadi kalau kena kuah atau kena apa gitu, bentuknya kayak jemek-jemek gitu. Saya diet, jadi makan saya dikit saja Mbak Bu Besti, cukup 1 centong kayak gini. Tak tambahin sedikit lah ya, tak tambahin sedikit Mbak Besti. Sedikit saja. Oke Mbak Bu Besti, akhirnya madang. Hari ini saya diet, day one diet. Oke, semoga berhasil. Karena kemarin saya dielokkan katanya lengene koyo gebuk maling, lengene koyo binaragawan. Rumangsaku ki awakku ya sik trincing loh Mbak Besti, walaupun berat badan saya itu 65 kg tapi tinggi saya itu 168. Jadi ya kayaknya masih oke-oke saja, tapi kok
mungkin yang mendelok itu matanya rabun kali ya. Soalnya kalau libur, kalau di luar saya pakai baju singlet kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Itu tuh saya pasti bawa kamera ultra wide yang kamera yang kelihatan lebar kayak gitu. Dan itu kalau dicedekan orang, kayak bentuk muka kita, bentuk badan kita, itu tuh kelihatan memang lebih besar karena deket. Jadi kalau kalian tidak uplong perkara perkameraan, jangan sok-sokan menghujat, body shaming, mengelokkan gaweane Gusti Allah. Kayak gitu ya. Jadi bukannya tanganku sing koyo gebuk maling, sebenarnya masih normal rumangsaku. Tidak gede-gede banget, tidak kecil-kecil banget, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya maklum lah, ini kan tangan lengan pekerja keras, bukan pengangguran yang biasanya menghujat orang lain gitu. Oke, Mbak Bu Besti. Nuruti orang menghujat tidak ada enteknya ya toh. Jadi disambi sama guyonan kayak gitu. Kadang-kadang kalau saya sih nggak apa-apa ya Mbak Bu Besti, cuman kadang ibu saya itu kan bacain komentar, terus beliau itu selalu berpikir kayak gitu ya, jenenge orang tua kalau anaknya tilok ini kan mesti mikir ya kan. Saya bilang ya sudahlah, itu yang nonton orangnya 50.000, 30.000, 40.000 orang. Itu bukan orang yang sedikit, kalau dikumpulkan jadi satu stadion kayak gitu. Dan yang nge-like itu 1.000 lebih. Terus yang berkomentar buruk tentang saya itu tuh nggak ada 10 ekor. Jadi ada 50.000 orang menonton, 1.000 orang yang nge-like, dan nggak usah dipikirkan yang 10 ekor ini kayak gitu. Saya bilang seperti itu sama ibu saya. Jadi yang 10 ekor yang suka berkomentar jelek-jelek ini ya anggap saja ini ayam kayak gitu. Ayam itu kalau petok-petok ya biarin kayak gitu, tidak usah digubris. Jadi kita menggubris yang berkomentar baik. Kalau yang mendoakan langsung diaminkan, semoga doanya kembali kepada yang mendoakan baik juga kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Oke, hari ini saya sambelnya kemangi. Saya tak dohkan kamera saya ben kalian ketok semuanya. Oke, ternyata panggang tidak ketok semuanya. Jadi sambal saya hari ini sambal kemangi. Ini pertama kalinya saya 6 bulan di majikan sini. Pertama kalinya saya bikin sambal kemangi. Karena kemarin saya pergi ke tempatnya teman saya, terus ngambil kemangi. Saya kan minta tolong ditandurkan. Kemarin kan saya nitipkan kemangi, pohon kemangi saya di tempatnya dia kayak gitu. Saya bilang, Mbak ambil saja, nanti kalau berbunga ya simpan saja benihnya untuk kamu tanam lagi, atau kalau ada temanmu yang minta kasih noai kayak gitu. Tapi saya bagai ya, jadi saya minta dibagai karena saya pengen menandur lagi setelah di sini kayak gitu. Saya pikirnya seperti itu. Terus kemudian saya menghubungi mbaknya, Mbak aku minta winihnya, minta benihnya yang sudah ditanam sama yang belum disemai kayak gitu. Sama mbaknya disuruh bawa sepot-potnya, Mbak Bu Besti, mana potnya 2. Nanti kalau buat nandur-nandur lagi biar tidak bingung. Alhamdulillah punya konco dimanapun itu semuanya nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek, semuanya baiknya Masya Allah. Oke, jadi hari ini nyambel kemangi. Terus ini tiram goreng Mbak Bu Besti. Tiram goreng. Kemayu nih. TKW atasannya panganannya kemuenya tiram goreng, terus kemudian iwak salmon, terus kemudian apalagi pokoknya kemarin di TikTok itu saya posting video itu komentarnya katanya saya itu satu-satunya TKW yang panganannya enak-enak kayak gitu. Kalau yang lia-lianya itu panganannya sederhana-sederhana, terus melas-melas kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus kemudian bilangnya saya ini TKW yang paling kayak ya, kalau soal makanan itu paling los kayak gitu. Sebenarnya enggak juga, banyak mbak TKW yang panganannya itu lebih enak daripada saya. Tapi ya mungkin tidak lewat di beranda kalian saja, atau mungkin tidak posting kayak gitu, tapi banyak sekali. Dan makanan saya ini cenderung makanan yang masih terjangkau, masih sederhana. Dan kayak salmon itu murah Mbak Bu Besti. Di sini malah mahalan pete, jengkol, tempe, ikan asin itu malah lebih mahal. Kalau menunya sudah pete, jengkol, tempe, ikan asin, itu berarti menu sultan. Kalau di sini loh ya, di luar negeri itu jadi yang murah di Indonesia, di sini mahal karena nyarinya susah. Terus kalau yang di sini itu kelihatannya kalau yang di Indonesia mahal, di sini tuh murah karena di sini pusatnya kayak gitu. Jadi paham ya? Ini termasuknya murah dan ini tuh modalnya semua dari majikan. Walaupun saya ngonten, tapi modalnya dari majikan. Jangan tidak modal sekali ya. Iya, TKW cerdas. 1.000 MT di tangan TKW yang tepat adalah dibayari majikan. Jadi duitnya utuh. Bercanda. Nanti banyak yang sakit hati karena tidak semua TKW itu di cover
sama majikannya. Ya alhamdulillah saya termasuk TKW yang bejo kayak gitu. Bukan TKW yang tepat, tapi alhamdulillah TKW yang bejo kayak gitu. Terus lalapannya, selada Mbak Bu Besti. Jangan tanya perkara wawajaib, belum musim. Musimnya itu masih bulan 12, jadi masih sekitar 1 bulan lebih. Biasanya awal bulan 12 baru jebus itunya wawajaib. Jadi jangan bertanya dengan lalapan candi. Oke, wes kakek ngomong, aku nanti diprotes. Berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan dan makanannya berkah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiramnya Mbak Bu Besti. Deloklah sak nok-nok ini. Deloklah. Ini kalau di Indonesia mahal sekali. Wih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal kemangi Mbak Besti. Kemanginya banyak-banyak. Wah. Wih, Masya Allah. Wah, Jan. Sambelnya Masya Allah sekali Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Merah merona. Kemanginya seger sekali. Di TikTok dikomentari AI. AI ini irung saya tak mancungkan, bibir saya tak buat kayak seksi gitu, dombleh kayak gitu. Ini uang tenan. AI ini mbahmu wi. Kalau AI ini hidung saya sudah mancung, muka saya tak bikin kayak Han Sohee gitu. Saya itu termasuk golongan orang yang tidak iman kalau buat makan. Tapi ya bukan berarti lost doll, tidak ada remnya, tidak. Sambelnya mantap sekali ya. Kemanginya. Wah, ini enak banget Mbak Besti tenan. Sambelnya maksud saya. Kalau lawuhnya itu tempe sama gereh atau ikan tongkol atau ikan tuna asap itu mantap malan. Bah. Wah, sumpah Mbak Besti sambal kemangi itu enak, seger banget. Apalagi kalau ini ditambahi sama gambas sama oyong, wah mantap banget. Wah. Tiramnya gede-gede. Ini pulukan terakhir Mbak Besti. Deloklah, piringnya tidak usah ngisai.
Ini tiram doang. Tidak usah mengisai. Dan ini enak sekali Mbak Besti. Sekarang waktunya minum Mbak Besti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kenyang sekali. Saya itu kalau makan, minumnya harus belakangan. Karena kalau pas makan, terus di tengah-tengah, saya minum, udah kenyang. Jadi nafsu makan saya sudah hilang semuanya. Jadi pedesen tidak pedesen, itu saya nggak bakal minum di tengah makan. Karena pasti hilang semua nafsu makan saya. Terus banyak yang bertanya ya, saya makan sambal segini banyaknya. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Cuman segini. Dulu waktu saya masih sekolah, masih SMA, itu satu lemper kayak gini itu sekali makan Mbak Bu Besti. Saya bikin sambal sendiri, terus saya makan sendiri. Serius, waktu zaman saya masih remaja, masih sekolah dulu. Sekarang udah nggak terlalu, jadi satu lemper kayak gini untuk 2 kali makan. Biasanya seperti itu. Apakah perut saya nggak sakit, nggak mules, nggak mohon maaf diare atau apa kayak gitu? Enggak. Justru kalau saya nggak makan pedas, nggak makan sambal banyak-banyak, saya nggak bisa BAB. Serius ini Mbak Bu Besti. Jadi kalau saya nggak makan pedas, ada kalanya kalau seumpamanya pas repot banget itu kan saya makan seadanya ya, kayak goreng telur doang atau bikin mie atau makan seadanya saja kayak gitu, atau makan yang dibeliin majikan ya, itu kan nggak pedas ya. Itu ya selama saya belum makan sambal ya enggak keluar. Jadi kalau kalian bertanya apakah saya tidak, justru karena inilah pencernaan saya lancar setiap hari, saya lancar. Justru karena ini badan saya tetap seksi, tetap langsing gitu, walaupun makan saya banyak, karena metabolisme saya berjalan lancar semuanya kayak gitu. Jadi beda orang beda, saya kuat, mungkin jenengan tidak. Jadi tidak perlu mengikuti dan tidak perlu menstandarkan orang lain seperti kita, kayak gitu ya. Kalau kita tidak tahan pedas, jangan menganggap semua orang juga tidak tahan pedas kayak kita. Kalau kita tahan pedas, jangan menganggap semua orang itu tahan pedas kayak kita. Jadi semua orang itu beda-beda, kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Porsi makan orang itu juga beda-beda, jadi kita tidak bisa menyamakan. Kayak gitu, bijaklah berkomentar. Komentar itu bebas, tidak kulaan, tapi tetap harus bijak berkomentar. Kayak gitu ya. Karena apa yang kita keluarkan lewat lisan maupun tulisan itu mencerminkan yang ada dalam diri kita, yang mencerminkan ininya kita, kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, walaupun saya tidak mengenal jenengan, tapi ya kan kita itu semuanya itu mau menulis, mau mendelik atau apa, itu lihat Mbak Bu Besti. Nanti kalau suatu saat, ya saya tidak mengatakan kalau saya ini pegang kunci surga, kalau saya ini bakal masuk surga, enggak. Cuman apa yang kita lakukan di dunia pasti akan kita pertanggungjawabkan di sana ya kan. Kalau orang yang beragama pasti semuanya seperti itu, kalau yang tidak beragama ya mboh, kayak gitu kan ya. Jadi ada baiknya perkecil, kurangi menyakiti orang lain. Karena nanti takutnya itu yang akan menjadi batu sandungan kita untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena masih ada hati yang tersakiti kayak gitu ya. Apalagi kalau orang yang tidak kenal kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menemani saya hari ini madang sambal kemangi gitu. Makan kalau di Taiwan ini ya menu yang biasa-biasa saja, kalau di Indonesia mungkin menu mewah. Dan ya sudah gitu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, belum berdoa. Semoga Mbak Bu Besti dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi umur yang panjang, diberikan keselamatan di dunia wal akhirat. Semoga diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.